Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada semua peserta daurah ilmu Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang ketiga ini. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pertemuan yang kedua itu tentang masalah kutabul wahyi, penulis wahyu. Nah, di sini kita masuk pada ad-dhabitus sadis. Silahkan dibuka halaman ke-10. Ad-dhabitus sadisu. Di bawah itu disebutkan kaidah yang ketiga. Pembahasan yang ketiga. Dari bab yang pertama yaitu tentang masalah wahyu. Di situ penulis akan menyebutkan pengertian tentang Al-Qur'an. Tentang Al-Qur'an. Tapi sebelum kita bacakan pengertiannya, kita kasih tahu dulu bahwa makna Al-Quran itu ada secara bahasa, ada secara istilah atau secara syariat. Di sini disebutkan secara syariat. Nah, maka kita akan bahas dulu secara bahasanya. Maka Al-Qur'anu lughatan, Quran secara bahasa diambil dari kata-kata qara'a. Qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, artinya adalah bacaan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu, kamilah yang mengumpulkan Al-Quran dan membacakannya. Maka apabila dibacakan oleh kalian Al-Quran, maka ikutilah bacaannya. Maka Al-Quran secara bahasa diambil dari kata qara'a, yaitu bacaan. Adapun secara istilah, secara syarak di situ disebutkan Al-Quranul Karim. Al-Quran Al-Karim adalah huwa, dia, kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam bilafzihil arabi al-muta'abbadu bitilawatihi al-manqulu bittawaturi al-maktubu fil masahifi. Itu pengertian secara syara' atau secara istilah tentang ilmu Quran, tentang Al-Quranul Karim. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu persatu makna kandungan dari pengertian tersebut. Al-Quran yang kita baca itu ternyata adalah apa? Kalamullahi ta'ala al-munazzal. Ternyata Al-Quran itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan. Makna diturunkan berarti dipindahkan. Intiqalu minal a'la ilal asfal. Berarti dia dipindahkan dari atas ke bawah. Apa yang dipindahkan? Ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa? Ala Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai pada kata-kata ini ada beberapa hal yang perlu dibahas. Kalau di pertemuan yang lalu kita akan membahas tentang wahyu. Kita membahas tentang wahyu. Nah, di dalam wahyu itu kan mencakup di dalamnya wahyu itu kan kabar dari Allah. Nah, kabar dari Allah itu kan ada yang berupa ucapan Allah, ada yang berupa isyarat atau ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kepada dada dan akal manusia, ada yang berupa mimpi dan sebagainya. Sebagaimana sudah disebutkan di pertemuan yang lalu, Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah wahyu Allah, tapi yang berupa ucapan.
kalamullah, yang berupa ucapan Allah secara hakikat. Allah berucap, dituangkan dalam sebuah kitab, kemudian kitab itu diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka di paragraf yang pertama ini, di fakroh yang pertama ini, kalimat kalamullah ta'ala al-munazzalu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam itu mengeluarkan yang pertama ucapan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan jin, ucapan manusia itu bukan wahyu dan juga bukan Al-Qur'an. Kemudian kalimat ini juga mengeluarkan yang kedua, yaitu apa? Wahyu Allah yang bukan berupa ucapan yang diturunkan. Seperti wahyu Allah berupa nafas fir'aw, wahyu Allah berupa ilham yang langsung ada di hati dan pikiran, atau wahyu Allah berupa mimpi, begitu. Itu tidak disebut sebagai Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang berupa kalamullah, ucapan Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Seperti itu. Kemudian di sini disebutkan ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini dia mengeluarkan wahyu Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang diturunkan kepada Nabi Daud. Maka kitab-kitab ini bukanlah kitab-kitab Al-Quran, tapi dia kitab-kitab wahyu yang lainnya. Seperti itu. Itu di fakrah yang pertama, di kalimat yang pertama. Maka di situ ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, Al-Quran berbeda dengan wahyu. Al-Quran lebih khusus dari wahyu, karena Al-Quran itu hanya ucapan Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Seperti itu. Kemudian Al-Quran itu diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata selanjutnya, bilafzihil arabi, dengan lafaz Arabnya. Kalimat dengan lafaz Arabnya, Al-Quran ini dengan lafaz Arabnya, itu dia akan mengeluarkan dua hal. Yang pertama, Al-Quran bilughatin ukhra, Al-Quran dengan bahasa yang lain. Maka ini tidak disebut sebagai Al-Quran. Seperti terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran, misalkan ada orang nulis hanya terjemahannya saja dalam satu kitab utuh, maka itu tidak disebut sebagai Al-Quran. Kemudian kalimat bilafdhil arabi juga itu mengandung makna, dengan lafadznya Arab, mengandung makna bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalamnya, dengan ucapannya, itu murni dengan bahasa Arab. Bukan Allah berbicara dengan bahasa Allah, kemudian diterjemahkan oleh malaikat Jibril menjadi bahasa Arab, bukan. Tapi memang Allah lah yang berkalam dengan bahasa Arab tersebut, kemudian diturunkan kepada malaikat Jibril dan kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti masalah ini akan dibahas detail di pembahasan tentang akidah. Apakah Al-Quran bahasa Arab itu memang ucapan Allah, atau Allah hanya mengucapkan dengan makna atau dengan bahasa Allah, kemudian diterjemahkan oleh malaikat Jibril atau Rasulullah SAW. Begitu. Sehingga di sini yang ditahqiq oleh penulis dan yang sahih, yang benar adalah bahwa Al-Quran secara hakikat memang Allah lah yang berbicara dengan bahasa Arab, diturunkan kepada malaikat Jibril dan kepada Rasulullah SAW. Begitu insyaallah. Selanjutnya, al-muta'abbadu bitilawatihi, yang berpahala ketika membacanya, al-manqulu bitawatur, yang dinukil dengan tawatur, mutawatir.
dengan secara bersama-sama. Di sini ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama, al-muta'abbadu bitilawatihi, yang beribadah atau berpahala dianggap ibadah bagi yang membacanya. Nah, pada kalimat ini, al-muta'abbad bitilawatihi, itu membedakan antara Al-Quran dengan hadis. Dan lebih khususnya adalah hadis qudsi. Kita tahu Rasulullah SAW itu ucapannya kan juga wahyu. Sebagaimana dalam sebuah ayat disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Nabi itu berucap dari hawa nafsu, tidaklah dia kecuali wahyu yang diwahyukan. Nah, walaupun ucapan Nabi itu adalah wahyu, tapi ketika kita membaca hadis dengan niat hanya sekedar membaca, kita tidak dapat pahala. Berbeda dengan Al-Quran, ketika kita niat hanya untuk membaca, kita dapat pahala. Di sini bedanya antara hadis qudsi, yaitu wahyu atau lisan Nabi Muhammad SAW, dengan Al-Quran. Adapun hadis qudsi adalah ucapan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang berkata, telah berkata Robku, tapi Nabi tidak mengatakan itu ayat Quran. Begitu, itu namanya hadis qudsi. Nanti untuk masalah hadis qudsi bisa dipelajari lebih lanjut di masalah ilmu hadis, begitu. Sehingga kalimat al-muta'abbad bitilawatihi itu membedakan antara hadis qudsi, hadis Nabi qudsi dengan Al-Quran. Kalau hadis qudsi tidak dapat pahala, kalau Al-Quran dapat pahala dengan hanya niat membacanya. Kemudian al-manqulu bit tawatur, yang dinukil dengan tawatur. Al-Quran ini ketika Nabi Muhammad SAW dinukil, diturunkan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi setelah mendapatkan Al-Quran itu mentalkin kepada semua sahabatnya. Nah, semua sahabat itu juga meriwayatkan, menyalurkan kepada anak-anaknya semuanya. Nah, semua anak-anak itu juga meriwayatkan, menyalurkan kepada anak-anaknya. Nah, riwayat yang banyak ini dalam ilmu hadis disebut sebagai tawatur. Maka Al-Quran itu disebut sebagai mutawatirul ajyal atau tawaturul ajyal. Al-Quran adalah sebuah bacaan yang riwayatnya diriwayatkan oleh ratusan ribuan orang dari generasi ke generasi. Makanya sulit Al-Quran untuk dipalsukan atau diubah. Itu makna dari manqul bitawatur. Kemudian selanjutnya al-maktubu fil masahifi, yang ditulis di mushaf, lembaran-lembaran. Kalimat ini mengeluarkan dua hal. Mengeluarkan beberapa hal, yaitu bahwa Al-Quran yang ada dalam HP itu tidak disebut sebagai Al-Quran, HP-nya tidak disebut sebagai Al-Quran. Kemudian Al-Quran yang ada pada laptop juga tidak disebut sebagai Al-Quran. Al-Quran yang disebut sebagai Al-Quran adalah Al-Quran yang ditulis di atas mushaf, kertas, selembaran. Yang sering kita baca Al-Quran itu, mushaf namanya. Itu makna dari pengertian Al-Quran, insyaAllah. Kemudian kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya. Bab yang kedua, yaitu tentang Nuzulul Quranil Karim. Al-Babus Tsani, bab yang kedua, Nuzulul Quranil Karim, turunnya Al-Quran Al-Karim. Nah, sebelum masuk bab ini, kita ingin memberitahu dulu bahwa tadi kan kita sudah pelajari bahwa yang membedakan Al-Quran dengan wahyu yang lainnya adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan, bukan melalui ilham, hembusan di hati dan pikiran, bukan melalui mimpi, dan sebagainya. Tapi Al-Quran itu diturunkan. Begitu. Maka di sini, kenapa kita mempelajari tentang Nuzulul Quranil Karim, proses turunnya Al-Quran? Karena setelah dibahas,
atau setelah dipelajari, ternyata semua Al-Quran itu turunnya, semua ayat Al-Quran turunnya melalui jalur malaikat Jibril atau melalui jalur malaikat. Ayat-ayat Al-Quran semua turun melalui jalur malaikat. Begitu. Dan tidak ada yang tidak melalui jalur malaikat. Begitu yang disebutkan oleh para ulama. Kalau dia tidak melalui jalur malaikat, maka itu disebut sebagai wahyu secara umum, bukan disebut sebagai Al-Quran. Maka kita akan bahas tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran Al-Karim. Wa fihi arba'atu dhawabita, dan dalamnya ada 4 kaidah, 4 pembahasan. Ad-dhabitul awal, kaidah yang pertama, wa nazalal Qur'anu jumlatan ila sama'id dunya fi lailatul qadar. Al-Quran itu turun, nazalal Quran, Al-Quran itu turun jumlatan, secara utuh. Jadi Al-Quran itu yang pertama kali turun secara utuh dari awal Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas, utuh. Turun kemana? Turun ke sama'id dunya, ila sama'id dunya. Turun ke langit dunia. Langit dunia yang kita lihat ini. Kapan turunnya? Fi lailatul qadar, ketika malam Lailatul Qadar. Turunnya dari mana? Turunnya dari Al-Lauhu Al-Mahfudhu, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, atau disebut sebagai Lauhul Mahfudh, lembaran yang disimpan. Begitu. Jadi Al-Quran itu turun 2 kali. Turun yang pertama itu utuh dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu dari Lauhul Mahfudh, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, lembaran yang disimpan, kepada malaikat Jibril, dibawa ke langit dunia. Itu yang pertama. Kemudian ad-dhabitus tsani, kaidah yang kedua, summa nazala 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan. Kemudian Al-Quran itu turun lagi, turun yang kedua. Turun dari mana? Turun dari langit dunia ke bumi, kepada Nabi Muhammad SAW. Summa nazala 'alan nabi, kemudian turun kepada Nabi, mufarraqan. Nah, tapi turun yang kedua ini ternyata mufarraqan, terpisah-pisah, sesuai dengan keadaan dan kejadian Nabi Muhammad SAW. Hasabal ahwali wal ahdathi, sesuai dengan ahwal, kondisi, dan ahdas, peristiwa. Fi salasin wa ishrina sana, dalam waktu kurang lebih 23 tahun. Ini proses turunnya Al-Quran yang 2 kali itu. Kemudian selanjutnya ad-dhabitus tsalis, kaidah yang ketiga, awwalu ma nazala minal Qur'ani Iqra. Ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat Iqra, yang itu terdapat dalam hadis kedua dalam Sahih Bukhari, dalam bab Bad'il Wahyi, permulaan wahyu. Di situ disebutkan bahwa yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dalilnya yang tadi. Kemudian dhabitur rabi, kaidah yang keempat, akhiru ma nazala minal Qur'an, yang terakhir turun dari Al-Quran adalah ayat wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ayat Al-Baqarah ayat 200, surat Al-Baqarah ayat 281. Dan di sini para ulama berbeda pendapat tentang ayat yang terakhir turun. Nah, yang ditahqiq adalah ayat ini. Kita lanjutkan kaidah yang terakhir, yaitu tentang ayat yang terakhir turun. Dan ayat yang terakhir turun itu para ulama berbeda pendapat. Kita sering mendengarnya itu ayat ketiga dalam surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ilaikum. Tapi setelah diteliti oleh penulis, ternyata ayat yang terakhir turun,
akhiru ma nazala minal Qur'an. Yang terakhir yang turun dari Al-Quran adalah ayat dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan ini bisa dilihat riwayatnya di tafsir At-Tabari tentang ayat ini dari jalur sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Insyaallah itu tentang masalah turunnya Al-Quran. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang sulit bisa ditanyakan langsung di chat. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.